Nah, mitosnya kan di sini kalau pengantin itu pengantin atau calon pengantin itu nggak boleh foto di sini kayak gitu karena kayak ada penunggu sini yang ya tidak memperbolehkan gitu. Habis akad, bener-bener habis akad langsung ke jembatan ini. Malamnya itu saya ketakutan, nangis-nangis sampai takut banget. Terus selama 1 minggu kayak merasa ada yang ngikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MFO yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita berkunjung di salah satu desa di daerah Aji Barang, Purwokerto, Jawa Tengah, di suatu situs jembatan yang dianggap angker, sering memakan korban. Dan mitosnya, uniknya ada mitos yang mengatakan bahwasanya setiap pasangan suami istri yang baru menikah, ketika mereka melintasi jalan ini atau bahkan foto-foto pasca wedding di sini, maka mitosnya akan segera berpisah. Saya ditemani oleh Mas Iwan. Pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan menyusuri jejak-jejak misteri yang ada di aliran Sungai Tipar Kidul, Aji Barang, yang mitosnya terkenal sangat angker, sangat kuat. Dan insya Allah kita juga akan memutus rantai-rantai khurafat dan tahayul yang ada di jembatan aliran Sungai Tipar Kidul ini. Saksikan terus perjalanan kami di segmen Menyingkap Tabir Misteri. Nah, sekarang bersama kami ada Mbak Mei. Beliau adalah salah satu saksi hidup dan juga warga sekitar yang mengalami langsung kejadian-kejadian janggal setelah pernikahannya, ya, saat ada sesi foto-foto di jembatan ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam Ustadz. Dulu ketika setelah pernikahan apa yang terjadi, ya, kenapa kok harus foto di sini, dan apa yang terjadi setelah foto-foto itu, Mbak? Sebenarnya kalau nggak harus foto di sini tuh enggak, cuma kebetulan waktu itu karena di sini kan kalau siang tempatnya bagus banget. Terus ya, memang ya, bagus. Iya, vendor saya karena lihat tempatnya bagus, jadi ngajakin foto di sini. Nah, mitosnya kan di sini kalau pengantin itu pengantin atau calon pengantin itu nggak boleh foto di sini kayak gitu karena kayak ada penunggu sini yang ya tidak memperbolehkan gitu. Tapi saya diem-diem sama vendor saya. Habis akad, bener-bener habis akad langsung ke jembatan ini. Malamnya itu kayak saya ketakutan, nangis-nangis sampai pokoknya takut banget. Terus selama 1 minggu kayak merasa ada yang ngikutin terus, kayak nggak tenang juga tidurnya kayak gitu-gitu. Berarti kayak rep-repan gitu ya, Mbak? Iya, apa ya,
pokoknya tidur tuh takut gitu. Kayak ada sosok apa, perempuan tapi hitam, kayak ngikutin terus kayak gitu. Berular ini, badannya ular gitu? Enggak, bukan. Nggak kelihatan? Kayak apa ya? Pokoknya dia tuh kayak pakai baju hitam. Tapi nggak, mukanya juga nggak bisa digambarin. Jadi pokoknya aku ngerasa 1 minggu itu kayak diikutin cewek, tapi aku nggak bisa gambarin juga mukanya kayak apa. Pokoknya dia hitam, terus hitam, semuanya hitam, kayak ngikutin aku terus selama 1 minggu itu. Terus akhirnya ibu saya minta salah satu sesepuh di daerah sini buat doain saya. Jadi dikasih air, didoain, terus saya suruh minum kayak gitu. Jadi terus ke Jakarta baru deh ngerasa udah tenang lagi, ngerasa kayak nggak diikutin lagi. Tapi memang setelah 1 bulan itu hubungan saya dengan suami nggak baik, Ustadz. Apa karena pengaruh mitos di jembatan ini atau gimana itu, Ustadz? Ya insya Allah sih bukan karena itu ya. Kita lihat dulu. Kalau misal ada selain Mbak Mai yang mungkin setelah di sini tiba-tiba pisah, ya qadarullah, itu takdir dari Allah ya. Tapi kita mesti lihat nih, pasti kan ada sebab-sebabnya, ada sebab dan akibat, ya kan? Pisahnya itu juga apakah antara suami dan istri ada ketidakcocokan, atau mungkin ada hal yang kurang baik antara suaminya atau istrinya. Ini kan bisa kita lihat di sini. Jadi nggak selamanya itu gara-gara jin. Nah, karena sekali lagi kejahatan itu terjadi kan nggak semuanya karena setan. Karena manusia itu juga punya potensi buruknya sendiri. Mereka diberikan hawa nafsu oleh Allah Ta'ala. Ada hawa nafsu yang menyeret manusia kepada perbuatan yang hina dina, kepada kemaksiatan, kepada perbuatan dosa, atau nafsu yang tidak bisa terkekang, tidak bisa terkendali sama sekali, dan nafsu yang wajar sifatnya, seperti nafsu makan, nafsu untuk menikah, nafsu untuk memiliki sesuatu, ya, yang itu pada akhirnya bisa dikekang. Nah, ketika hawa nafsu itu tidak terkekang lagi, tidak terkendali dan mendominasi jiwa raganya, ya secara otomatis manusia itu bisa jadi setan, selain setan dari bangsa jin gitu. Nah, bisa jadi ya sebab-sebab perceraian itu bisa diteliti. Karena apa? Kalau saya rasa nggak sampai segitunya lah, orang tiba-tiba berdiri di sini tiba-tiba pisah begitu saja. Kita bisa data itu orang-orang yang mungkin pernah foto-foto di sini yang sudah nikah atau yang mau menikah, foto-foto di sini, ada nggak di antara mereka berapa persen yang cerai, berapa persen yang pisah, dan berapa persen juga yang masih langgeng sampai sekarang. Saya rasa lebih banyak yang langgeng daripada yang pisah, dan pisahnya pasti karena sebab-sebab yang memang masuk akal. Kalaupun itu memang karena jin yang fasik, ya mereka cuma membuat pemicu-pemicunya saja. Nah, manusia bisa mengekang dirinya apakah mau mengikuti pancingan dari setan itu atau tidak. Kenapa kok setan memancing manusia cerai antara laki-laki dengan istrinya? Karena mereka akan dapat mahkota dari iblis, dapat kedudukan di sisi iblis. Kamu tuh sebaik-baiknya setan. Itu kalau caranya nggak ada udzur. Kalau ada udzur, semisal antara keduanya ini murtad, ya, atau mungkin tidak bisa diajak baik, selalu mengajak kepada perbuatan maksiat pada Allah, ini boleh saja malah. Seperti itu, Mbak. Kita mungkin jalan lagi ke titik-titik berikutnya. Terima kasih Mbak Mai sudah berkenan memberikan kesaksiannya kepada kami. Sama-sama, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, kita berada di titik lain yang tak kalah keangkerannya, yakni di pintu air Bendungan Tajum, ya. Sekarang kami menemui Bapak Itang. Assalamualaikum, Pak. Salam. Jadi beliau juga banyak pengalamannya dan sering sekali menyelamatkan orang-orang yang tenggelam, yang mitosnya itu ditarik sama siluman yang menunggui sungai ini. Nah, mungkin kisah selengkapnya kita tanya langsung ke beliau, ya. Kepribadian nih, Pak? Ya kebanyakan ya yang jelas orang-orang yang nggak jujur datang ke sini.
Kalau orang baik, jujur, insya Allah selamat. Kebanyakan ya anak-anak muda, yang tua juga ada. Ya, bermacam juga mungkin, ya maksiat juga mungkin. Saya sering memberi peringatan lah, jangan pacaran yang enggak, jangan di sini. Tapi kadang-kadang ya namanya orang pacaran setan juga akhirnya ya berujung itu fatal. Terakhir ini di sini yang lakinya itu cebur, ketemunya juga jauh sana Mas. Jauh ketemunya. Terakhir kemarin anak Purwojati Pak Sarno ya, tapi lagi keadaan mabok juga. Ya kadang-kadang sini sebenarnya sih kemungkinan ini tempatnya nggak angker, cuma perilakunya. Saya sudah bilang kalau mau di sini tolong jangan macam-macam. Kalau macam-macam ya mohon maaf gitu. Saya nggak bertanggung jawab di sini ya gitu. Jadi udah banyak yang saya beri peringatan tapi bandel gitu lah. Terus rencana ini nanti alhamdulillah nih Tipar gitu nanti rencana untuk desa wisata ini di sini Mas. Jadi desa wisata kami sudah ke dinas-dinas, hanya belum dapat izin dari ini saja, dari dinas-dinas saja. Sebenarnya tiap minggu kemarin ramai, hanya saja kemarin ada karena pandemi kita juga taat pada pemerintah, akhirnya juga sekarang sepi lagi, tapi kemarin udah mau merintis lagi. Jadi yang sebenarnya tempatnya ndak angker, saya sendiri dulu pernah ditolong waktu pulang ronda malam-malam, kalinya gede banjir, saya diseberangin sampai ke dari sini sampai ke sana juga pernah gitu. Diseberangin sama? Ya nggak tahu, saya ngertinya tukang jala itu loh Mas. Tukang jala. Mana dek? Ajeng wangsul ya. Iya ayo melu ya. Secara logika saya takut. Kali gede masa kayak gitu gitu. Lagi banjir nggak? Banjir gede, terus saya diseberangin cuma loh kok cepet banget gitu. Udah sampai di sebelah timur sana, saya kaget. Bekas telapakan saya yang basah itu masih ada, tapi itu enggak ada. Masya Allah. Saya cuma bilang terima kasih yang matur nuwun. Tapi habis itu saya juga malah gemeteran, nggak berani mau lari juga ngapain. Saya tetap jalan biasa aja itu loh Mas. Jadi intinya sebenarnya sini angker dan tidaknya perilakunya manusia Mas. Jadi kebanyakan kemarin terakhir yang mati anak Purwojati juga karena HP itu sampai dalam kondisi mabok gitu ya. Itulah kalau ceritanya sih banyak. Ini kan tahun 60-an. Dulu ini pekarangan tahun 60-an. Pekarangan. Kalinya yang itu asli. Yang sekarang warung sebelah timur warungnya si Iwan itu warung kali. Dan itu kalinya dipindah. Nah tahun 73 saya SMP kelas 1 ini peresmian Pak Harto. Gimana kalau syukur-syukur nanti saya juga minta konsultasi nanti kalau udah jadi tempat wisata kan saya minta faktor keamanan juga penting. Bisa minta ada keamanan lahir batin juga harus ada gitu. Kalau bisa malah dia Ustadz bisa membantu saya nanti biar aman. Ya menurut saya kalau sudah jadi tempat wisata kebanyakan maksiatnya juga banyak gitu ya. Nah ini yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Ya kayak bikin gas aja kadang saya ada untungnya ada ruginya gitu. Untungnya bisa kenal tapi ruginya pada macam-macam gitu loh. Betul. Itu aja dulu gitu. Masya Allah. Jadi betul pesan dari Bapak Itang tadi. Sebenarnya bukan tempatnya yang angker, tapi manusianya yang salah. Mabok-mabokan, secara otomatis, secara logika ya Mas. Orang mabok-mabok, pusing, kelayangan, jatuh, nyemplung ke situ, nggak bisa ngelangi, nggak bisa berenang. Ya, inilah wujud bukti kebenaran dari apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, perjudian, undi-undian nasib, ya, lempar-lemparan itu dengan apa? Dadu gitu ya. Itu termasuk bagian dari pekerjaan-pekerjaannya setan. Allah berfirman, fajtanibuhu, hindarilah itu, jauhilah itu, la'alakum tuflihun, supaya kamu itu beruntung. Secara otomatis mafhum mukhalafahnya, pemahamannya, kalau hal tersebut didekati ya nggak jadi beruntung tapi malah merugi.
malah dapat menggeret manusia ke dalam jurang kebinasaan dunia dan akhirat. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi benar Pak, pembentengan rohani ini saya setuju sekali, yakni dengan edukasi masyarakat serta anak muda supaya lebih memahami Islam, memahami sangkan-parannya. Dalam artian itu mengetahui dari mana dia berasal, dan kemana dia akan kembali. Ini kan yang selalu didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," supaya manusia itu mengerti tujuan hidup itu untuk apa? Untuk ibadah. Dan itu bukan hanya manusia saja. Jin juga diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Ini jin yang ada di area sini, semoga mendengarnya. Ayo di bulan Ramadan kita sama-sama ibadah. Tegakkan puasa Ramadan, sholat 5 waktu juga jangan bolong, zakat di akhir Ramadan nanti juga ditunaikan. Karena jin juga mendapatkan kewajiban sama seperti manusia. Jadi itu nggak hanya manusia saja yang harus tahu dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Allah Ta'ala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dengan keadaan sia-sia, sedangkan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ya tidak. Manusia dan jin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Untuk apa nikmat-nikmatku saat kalian hidup itu kalian gunakan? Kalau ada ketaatan, Allah masukkan surga. Kalau kenikmatan itu dikufuri, inna adzabil syadid, maka adab Allah itu betul-betul keras. Jadi sekali lagi, yang bikin angker ulah manusianya. Maksiat itu seangker-angkernya perbuatan dan membuat suatu tempat menjadi sangat angker. Kenapa? Bukan hanya jin yang mencelakakan. Suatu tempat yang dibikin maksiat, selalu ada kemaksiatan atau bahkan praktek-praktek kesyirikan di situ. Bukan hanya mengundang jin yang ada di sekitarnya itu untuk mendekat, tapi mengundang murka Allah Ta'ala. Bukankah kaum Samud dan kaum Ad Allah binasakan dengan kebinasaan yang buruk? Kaum Lut dihujani dengan hujan batu, dibalik buminya dihujani dengan batu-batu dari sijil, neraka sijil. Itu angker. Kenapa? Karena kemaksiatan manusia, ingkar terhadap syariat Allah. Bumi langit itu nggak rela kalau manusia itu memaksiati Allah, apalagi menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau langit, bumi, gunung itu bisa berbicara semua berebut pengen mencelakakan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tapi Allah tahan, jangan. Mereka masih punya potensi kebaikan untuk bertobat. Langit sudah geram, kepengen menghujani mereka dengan hujan-hujannya yang mematikan. Bumi sudah geram, pengen menelan mereka masuk ke dasar bumi. Gunung geram, pengen meletuskan mereka dengan letusan larvanya yang sangat panas. Karena apa? Mereka tahu Allah itu Tuhan yang esa, yang nggak pantas disekutukan oleh apapun. Tapi Allah Tuhan yang maha sabar, yang maha pengasih, yang senantiasa melihat kita dengan mata rahmat, bukan mata keadilan. Terima kasih Bapak Itang atas kesaksiannya. Kita mau jalan lagi ke spot berikutnya dan mau nyari narasumber lagi. Oke. Teman sangat Pak. Sehat-sehat selalu. Teman-teman kebanyakan katanya penghuni sini namanya itu lintring katanya ya. Lintring. Iya. Nah, yang pertama dulu di sini namanya Pak Muksin, yang jatuh lagi waktu masih dibangun di pintu ini. Kadang-kadang lagi sendean di jembatan, waktu belum begini, itu sering-sering nongol juga yang namanya Sulintring.